Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahayu Ningsih, NIM 183131130. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan metode Charlotte Mason dari buku Cinta yang Berpikir dari Ibu Ellen Christie, ciptaan tulisan dari Ibu Ellen Christie. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Oke. Sebelumnya, siapa sih Charlotte Mason itu? Seperti yang dikenal oleh para ahli pendidikan, yaitu Charlotte Mason itu sering disebut yaitu CM. Itu lahir di Inggris pada tahun 1842. Beliau itu pendidik dari usia muda. Dia lulus dari dari sekolahnya. Beliau langsung menjadi tenaga kerja pendidik di TK dan menjadi kepala sekolah di TK di Inggris sana. Jarang ya Charlotte Mason ini terkenal, walaupun beliau tidak terkenal tapi sekarang sangat-sangat terkenal sekali, dan beliau itu seorang pekerja keras. Jadi beliau itu juga mempunyai mempunyai sekolah, yaitu lembaga sekolah yang yang beliau itu juga memberikan pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Beliau itu tidak membeda-bedakan kelas sosial. Jadi beliau itu seorang gemar membaca dan sering merenung dan menulis dari karya-karya para ilmuwan pendidikan, dan beliau itu sangat mencerna secara antusias. Jadi model pendidikan Charlotte Mason ini yaitu bercorak sangat religius. Adapun banyak kurikulum yang ada pendidikan agamanya juga itu ada. Oke, langsung saja saya akan memberikan penjelasan tentang konsep-konsep pemikiran Charlotte Mason. Konsep-konsep pemikirannya ada 6. Yang pertama adalah home education, yang kedua parents and children, yang ketiga school education, yang keempat ourselves, yang kelima formation of character, yang keenam philosophy of education. Di situ nanti dijelaskan home education itu yaitu seperti homeschooling, parents and children itu hubungan orang tua dan anak itu dalam pendidikan. School education itu pendidikan sekolah. Ourselves itu diri sendiri. Dan formation of character, jadi formasi karakter, yaitu karakter terlebih dahulu yang didahulukan dalam pendidikan. Yang keenam philosophy of education, pendidikan filsafat. Dan pendidikan filsafat itu ada beberapa metode ataupun beberapa model. Yang pertama itu thinking love, yaitu cinta yang berpikir. Cinta yang berpikir ini berkaitan dengan orang tua dan anak. Jadi cinta yang berpikir ini juga perlu pengetahuan. Jadi orang tua mengasuh anak itu juga mempunyai pengetahuan yang lebih, pengalaman yang lebih. Jadi anak itu akan disekolahkan kemana, anak itu akan dididik dalam seperti apa, itu jadi pengasuhan orang tua seperti cinta yang berpikir. Jadi pengasuhan orang tua juga memiliki pengetahuan dan pengalaman tertentu. Terus children are born person, yaitu satu pribadi yang utuh.
itu seperti anak itu dilahirkan itu kan pasti memiliki kepribadian yang utuh ya. Jadi orang tua itu harus memberikan semangat, memberikan contoh, memberikan suri tauladan kepada anak agar anak itu memiliki suatu kepribadian yang utuh gitu ya. Dan anak itu pasti akan meniru orang tua itu bagaimana, orang tua itu sikapnya bagaimana. Jadi karakter itu perlu. Oke, terus pendidikan adalah atmosfer. Pendidikan adalah atmosfer ini ya seperti pendidikan teladan, education disiplin itu seperti kita itu harus menegaskan anak agar anak itu anak itu maunya belajar bagaimana, maunya membaca atau menulis itu kan suatu pilihan kepada anak agar anak itu memiliki kedisiplinan. Jadi terus apabila jam-jam tertentu anak itu harus ngapain, terus kita itu juga sebagai orang tua itu juga jangan terlalu menekan anak, karena anak itu tidak suka dengan tekanan. Anak itu memiliki suatu kepribadian sendiri-sendiri dan memiliki suatu kepribadian yang unik dan istimewa. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mengasuh, harus menegaskan dengan secara jelas dan secara kemauan anak, tidak kemauan orang tua. Karena kalau kemauan orang tua itu pasti anak itu akan merasa tertekan dan anak itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke? Dan anak itu harus dilatih dengan kebiasaan yang bagus, yang baik. Jadi kebiasaan orang tua pun anak akan meniru. Di dalam kebiasaan itu ada habit training. Di situ ungkapan terbuka dari filosofi dan di sini orang tua itu dituntut untuk bertanggung jawab kepada anak dalam pelatihan kebiasaan tertentu. Jadi habit training ini modal awal orang tua itu mendidik anaknya menjadi suri tauladan untuk anaknya. Kebiasaan baik itu modal awal yang berharga dibanding uang gitu. Jadi orang tua itu dituntut sangat bertanggung jawab, karena kebiasaan itu apabila dari kecil kebiasaannya bagus, maka besar akan memiliki kebiasaan yang sangat bagus juga. Terus apabila kecilnya kebiasaannya jelek, pasti semakin hari kalau anak itu tidak dirubah pola kebiasaannya, pola hidupnya dari orang tua, pasti nggak bisa berubah. Jadi pola kebiasaannya juga jelek gitu. Yang selanjutnya, prinsip otoritas dan ketaatan berlaku bagi semua orang, entah yang mereka menerimanya atau tidak. Jadi prinsip otoritas, ketaatan kayak seperti norma, anak itu diterima atau tidaknya oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya, magnanimity, yaitu berpikir dengan high level ataupun rendah, yaitu seperti tinggi rendahnya kelas sosialnya tuh. Terus kita itu sebagai orang tua juga bagaimana kita mengasuh anak. Terus kan di pendidikan Garrett Mason ini yaitu mengacu kepada homeschooling. Jadi bagaimana orang tua itu mengasuh anak di rumah untuk pembelajaran homeschooling. Oke.
Pendidikan dan pengasuhan menurut Karen Mason ini mempunyai 2 prinsip dasar. Yang pertama yaitu mengetahui secara pasti karakter anak itu bagaimana, yang akan kita wujudkan, yang akan orang tua wujudkan dalam diri anak. Terus yang kedua, kegiatan untuk mewujudkan karakter anak. Jadi, model pendidikan Karen Mason ini mengacu pada homeschooling anak. Karena di sini itu bagaimana orang tua memikirkan pendidikan anak akan diarahkan ke pilihan mana, pendidikan formal maupun homeschooling. Jadi di mana orang tua itu memberikan anak kebebasan untuk memilih, tetapi di sini orang tua juga memikirkan pendidikan anak. Terus apabila homeschooling itu pasti banyak pertanyaan ya. Homeschooling itu bagaimana pembelajarannya, terus kurikulumnya apa saja, itu pasti ada pertanyaan, dan pasti orang tua itu langsung membebankan kepada guru karena kebanyakan besar itu banyak orang tua yang tidak suka dengan homeschooling, dan ada orang tua ya bukannya tidak suka sih, pengen anaknya itu lebih baik gitu. Jadi homeschooling itu juga pendidikan karakter dan kedekatan orang tua dan anak. Jadi bukannya nggak suka, tetapi orang tua itu memikirkan anak itu mau homeschooling ataupun pendidikan formal. Jadi seorang anak akan pendidikan formal maupun homeschooling itu kebebasan anak. Tapi di homeschooling juga memiliki kurikulum pembelajarannya itu, dan juga ada guru sebagai fasilitatornya, dan guru itu dituntut harus menguasai menguasai mata pelajaran semua gitu. Terus dan tadi ya, membahas yang tadi, ada yang suka homeschooling, ada yang menerima homeschooling, dan ada yang tidak menerima homeschooling. Jadi homeschooling itu juga bagus gitu, karena itu menerapkan pendidikan karakter anak, yang diutamakan pendidikan karakter anak ya, seperti apa itu, suri tauladannya kepada seorang orang tua gitu, karena agar orang tua juga lebih dekat kepada anak. Terus ada juga yang menerima formal, pendidikan formal yang langsung mengacu kepada sekolah formal, seperti SD, SMP, SMA gitu. Jadi pendidikan formal di sekolah, jadi memberikan pendidikan secara formal di sekolahnya, dan tidak sama-sama bagus sih, dua-duanya homeschooling dan pendidikan formal itu sama-sama bagus. Terus pasti ada pertanyaan juga, apakah homeschooling itu ada kurikulumnya gitu? Ada kurikulumnya, ada mata pelajarannya juga ada. Pasti kalau ada kurikulum mesti ada mata pelajarannya ya. Terus prinsip apa sih dalam pengasuhan atau parenting homeschooling itu? Yang pertama itu butuh guru yang mumpuni, sekaligus yang antusias, dan orang tua itu menjadi fasilitator utama pada proses belajar anak. Terus yang kedua, anak butuh supply ide-ide yang inspiratif, dan di sini itu kurikulum disusun agar anak itu mampu memperoleh ragam mata pelajaran yang luas gitu ya. Dalam mata pelajaran ini Karen Mason ini sangat khas dengan living books. Pasti ada yang tahu ya living books itu apa sih gitu ya. Kalau yang belum tahu, saya jelaskan. Living books itu adalah
buku yang tidak berisi fakta, tetapi lebih ke arah naratif dan bercerita. Jadi itu kebanyakan cerita naratif, jadi ya apa ya, tidak fakta, tidak berisi fakta. Dan apa sih ciri-ciri living books itu? Ciri-ciri living books itu yang pertama, anak itu memiliki ide-ide yang berharga. Terus yang kedua, membangun kepribadian anak itu secara positif. Yang ketiga, dituturkan dalam bahasa yang indah dan biasanya itu naratif dan disertai ilustrasi. Terus apa bedanya sih living books dengan Tweedle? Living books itu ditulis dengan asumsi bahasa anak secara cerdas dan menggunakan kata-kata yang mudah dan kalimat yang sederhana. Apabila Tweedle itu mengangkat soal yang sepele, menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak membangun karakter dan vulgar. Jadi itulah perbedaan dari Tweedle dan living books. Terus dalam living book itu juga ada membaca, menulis, dan tata bahasa. Dan pelaksanaan pembelajaran itu meliputi membaca dasar, menyalin, narasi, lisan dan tertulis, dikte, tata bahasa, dan mengetik. Terus ada juga pendidikan agama, ada kan karena Scarlett Mason ini yaitu pendidikan yang sangat religius, maka ada juga kurikulum yaitu pendidikan agama. Mereka itu menerapkan metode membaca kitab suci. Jadi model pembelajaran Scarlett Mason ini adalah pendidikan yang berkaitan dengan homeschooling, dan juga pendidikan Scarlett Mason ini, model pendidikan Scarlett Mason ini adalah model pendidikan yang berkaitan dengan homeschooling. Jadi anak itu dibesarkan oleh orang tua itu secara yang memiliki rasanya sayang, aman, dan orang tua harus memiliki pengetahuan untuk mendidik anaknya. Jadi orang tua apabila mendidik seorang anak jangan terlalu dipaksakan, kehendaknya orang tua itu bagaimana. Jadi anak itu diharuskan atau dibebaskan agar anak itu tidak merasa tertekan. Itulah penjelasan singkat saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, pasti ada kurangnya ya guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sekali. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys.